calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Simalungun dari SMK Swasta Satria Budi 1 Perdagangan. Hari ini saya bersama dengan salah satu guru matematika di SMK Swasta Satria Budi 1 Perdagangan, yaitu Ibu Wulandari SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya melakukan observasi di kelas, melihat bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan gitu ya Bu ya. Nah, adapun tujuannya dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan gitu. Nah, selain itu tujuan dari percakapan pra-observasi kita ini adalah untuk lebih memberikan gambaran yang baik untuk Ibu melakukan pembelajaran di kelas nanti. Gimana Bu? Siap. Oke, baik. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu kepada Ibu ya. Oke, yang pertama, ini berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Nanti waktu Ibu melakukan pembelajaran, kira-kira tujuan pembelajaran Ibu itu apa? Tujuan pembelajaran saya untuk materi kali ini ada dua. Yang pertama itu peserta didik mampu menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan dalam matematika. Dan yang kedua yaitu peserta didik mampu membedakan pernyataan majemuk yang berupa konjungsi dan disjungsi. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti ada dua sesuai dengan yang Ibu sebutkan barusan ya. Oke, baik. Selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu observasi? Area pengembangan juga ada dua. Kebetulan di sini ada pengetahuan dan keterampilan. Di mana untuk pengetahuan di sini saya mengharapkan siswa untuk dapat membedakan mana konjungsi dan mana disjungsi. Sedangkan untuk keterampilan di sini saya akan membagi mereka dalam beberapa kelompok, yang mana kelompok tersebut akan saya bagi untuk menentukan sebuah soal yang akan dijawab oleh dengan kelompok lain. Oke, baik. Jadi area yang ingin Ibu observasi atau yang ingin area pengembangan yang ingin Ibu capai juga ada dua tadi ya Bu, ya, pengetahuan dan keterampilan. Baik. Bagaimana kira-kira gambaran nanti di kelas Bu, strateginya atau apa yang akan Ibu lakukan di kelas gitu dari awal pembelajaran sampai akhir? Kebetulan di sini strategi yang saya pakai adalah strategi metode kartu arisan, di mana strategi tersebut langkah pertama yaitu di sini saya akan menyampaikan sedikit gambaran mengenai konjungsi dan disjungsi. Selanjutnya setelah itu siswa di sini akan saya bagi menjadi beberapa kelompok, di mana kelompok tersebut akan membuat soal yang nantinya soal tersebut akan dijawab oleh kelompok lain, dan kemudian kelompok lain tersebut akan mempresentasikannya di depan kelas. Oke, baik, luar biasa ya Bu. Kemudian bagaimana dengan media pembelajarannya? Kira-kira media pembelajaran yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran Ibu itu apa? Kebetulan di sini saya hanya menggunakan LKPD dan buku paket. Oke, berarti media pembelajaran yang akan Ibu lakukan yang Ibu bawa gitu ibaratnya medianya adalah LKPD dan buku paket. Baik. Nah, selanjutnya kira-kira nih ya Bu ya, kapan akan Ibu lakukan? Hari apa gitu ya Bu? Les keberapa atau jam keberapa dan di kelas berapa? Kebetulan saya itu ada di hari Selasa di les 1 dan 2 di kelas 11 1. Oke, baik. Jadi nanti saya akan melakukan observasi, supervisi ke kelas Ibu di hari Selasa, les ke 1 2 dan di 11 1 kini. Oke. Sebelum kita tutup, kira-kira dari pembicaraan kita hari ini apa sih yang Ibu dapatkan? Saya akan lebih mempersiapkan materi pembelajaran saya, sehingga nantinya ketika saya akan disupervisi nih ceritanya, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupkan suasana di kelas. Oke, jadi gambarannya sudah ada ya Bu, Iya. kira-kira nanti. Oke, berarti setelah ini kita melakukan pra-observasi hari ini, maka nanti kita akan ketemu di observasinya ya. Saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu ya. Nanti akan melihat bagaimana proses pembelajaran Ibu. Nah, kemudian setelah observasi nanti kita akan ketemu lagi di pembicaraan kita terakhir yaitu pasca observasi. Oke, gimana Bu? Siap. Oke. Terima kasih untuk hari ini Bu. Sampai ketemu di observasi selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mari kita berdoa terlebih dahulu dan doa akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Bersiap. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdiri. Kepada ibu guru kita, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk semuanya. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Ibu harap untuk pagi hari ini kita juga harus punya semangat yang lebih baru ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan pembelajaran kita, tapi sebelum itu ibu mau absen terlebih dahulu. Siapa nak yang nggak hadir? Kita ya. Kenapa dia nak? Sakit. Oke. Nah, selanjutnya sesuai dengan proses pembelajaran kemarin, kita kemarin adalah sampai di fungsi kuadrat. Maka hari ini kita akan memasuki topik baru, yaitu mengenai pernyataan majemuk. Dan sekarang ibu mau, sebelum ibu lanjut untuk materi kita, buka buku kalian di halaman 182. Di halaman 182 ada materi kita mengenai pernyataan majemuk, di mana pernyataan majemuk adalah suatu penggabungan dari suatu pernyataan dengan berbagai kalimat. Ada 4 pernyataan majemuk yang harus kita pelajari. Yang pertama, konjungsi. Yang kedua, disjungsi. Yang ketiga, implikasi. Dan yang keempat adalah biimplikasi. Nah, jadi untuk hari ini tujuan pembelajaran ibu yang pertama adalah siswa dapat menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan majemuk. Dan yang kedua, siswa dapat menentukan yang namanya itu membedakan nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Jadi nanti kalian bisa menentukan nilai kebenaran sekaligus bisa membedakan dari keempatnya. Tapi untuk hari ini kita akan belajar 2 saja, yaitu mengenai konjungsi dan disjungsi. Perhatikan ke depan. Yang pertama itu ada konjungsi. Konjungsi dalam matematika adalah suatu pernyataan yang dimisalkan dengan kata dan disimbolkan seperti huruf V terbalik. Jadi tanda dan seperti huruf N ini kebalik ini ya N. Penandanya ini dan seperti huruf N. Oke? Jadi tandanya seperti huruf V terbalik. Dan sebelum itu untuk konjungsi tersendiri itu memiliki tabel kebenaran dari sebuah 2 pernyataan. Tapi sebelum itu ada yang pernah dengar nggak sih materi tersebut? Belum ya? Belum. Ada yang belum pernah dengar? Baru ini ya? Oke. Kita lanjut aja. Dan materi ini biasa disimbolkan dengan pernyataan PQ. Sehingga di sini kita buat P
dan hidup. Sudah? Nah, yang namanya suatu pernyataan selalu disimbolkan dengan kata benar, salah. Jadi di sini buat dulu untuk pernyataan P yang pertama benar, benar, salah. Selanjutnya salah, benar, dan salah. Nah, Bu, untuk di sini itu juga bukan sembarangan. Bukan asal B, SB, S3 ya. Tapi dia harus sesuai dengan kriteria yang ada. Yang namanya dan, syarat keduanya harus ada. Syarat keduanya harus ada. Contoh, supaya kita bisa mengisi ini. Syarat untuk memasuki, tulis ya. Syarat untuk memasuki anggota TNI yaitu memiliki ijazah SMA dan tinggi. Jadi di sini konsepnya ada dua. Yang pertama syaratnya dia harus punya ijazah SMA. Yang kedua harus tinggi. Itulah tadi yang disebut sebagai dan. Syarat keduanya harus ada. Pernyataan akan bernilai benar apabila dia memiliki ijazah SMA. Dan pernyataan juga benar apabila dia tinggi. Nah, di sini dia. Dia memiliki ijazah SMA. Selanjutnya dia tinggi. Maka di sini dia memiliki ijazah SMA, tapi nggak tinggi. Maka di sini salah. Selanjutnya dia nggak punya ijazah SMA, tapi tinggi. Dia nggak bisa, makanya di sini juga salah. Dan yang terakhir, udah nggak punya ijazah, tidak tinggi lagi, yang udah jelas pasti tereliminasi. Oke, kita lanjut untuk yang kedua, yaitu disjungsi. Yang mana disjungsi ini artinya adalah atau, yang dimisalkan dengan tanda pi, atau itu huruf atas ya nak, makanya ingatnya pi. Jadi di sini dan, di sini atau. Bentuknya seperti itu, atau. Oke? Dan untuk disjungsi tersendiri itu juga memiliki tabel kebenaran. Sama nak, untuk tabel kebenarannya hanya saja nanti ada sedikit perbedaan yang harus bisa kalian simpulkan tersendiri. Akan ada dua pernyataan masih sama P, Q. Selanjutnya di sini adalah P atau Q. Ini benar, salah, benar, dan yang lain salah. Bisa kasih contoh. Devi hanya ingin menikah dengan, sebenarnya sih untuk contoh itu nggak perlu kasih contoh panjang, tapi supaya kalian jelas ibu tulis yang panjang ya. Dengan lelaki yang kaya atau ganteng. Jadi di sini pembedaan dua. Nah, di mana sih bedanya? Kalau dan tadi syarat keduanya harus ada. Sedangkan kalau atau dia salah satu aja ada, maka udah bisa syarat tersebut bernilai benar. Seperti kalian misalnya nih, sebelum kita ke situ, misalnya kalian pernah nanya ya, kau pilih aku atau dia sih? Berarti harus salah satu nggak sih yang kalian pilih? Iya ya. Nah, makanya harus salah satu aja syarat terpenuhi, maka pernyataan tersebut akan bernilai benar. Ya, udah ganteng, kaya, lulus seleksi kali kan? Yang kedua, ganteng,
kaya. Tidak kaya. Nggak kaya. Ya nggak apa-apa, bisa dibawa ke tengah. Ya nggak sih? Nah, yang terakhir ini tidak ganteng tapi kaya. Yang penting bos. Ya nggak sih? Ini jawaban jawabannya. Maka di sini juga akan bernilai. Yang terakhir tidak ganteng. Enggak ya, karena tadi syaratnya adalah atau. Salah satu lah kriteria yang harus dipenuhi. Ya setidaknya nggak ganteng ya pasti kaya. Dua-dua boleh, tapi jangan tidak sama sekali. Paham? Sampai di sini ada yang mau ditanya? Tidak ada. Oke, kalau gitu ibu mau sekarang kita bagi kelompok dan ibu harapkan satu kelompok itu menjadi 4 orang untuk tugas kita berikutnya. Oke? Oke, Bu. Nah, satu kelompok 4 orang untuk membahas nilai kebenaran. Mau kalian buat dalam satu kelompok 5 contoh soal untuk mencari nilai kebenaran seperti ini. Oke? 5 soal untuk masing-masing kelompok dan ibu mau satu kelompok ada 4 orang yang nanti akan dipresentasikan oleh perwakilan dari masing-masing kelompok. Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Ada KPD yang harus kalian kerjakan di kertas yang akan ibu bagikan. 5 soal dan nanti akan ditanggapi oleh kelompok lainnya. 5 soal, tapi dengan catatan kalian cukup buat soalnya, tapi kalian yang simpan jawabannya. Karena soal kalian nanti akan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Paham? Soalnya bisa dibuat dalam soal bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, mesti dalam soal bahasa. Ya, misalnya gini. Yang bisa jawab perwakilan kelompoknya langsung angkat tangan dan buat jawabannya ke depan, oke? Jakarta, ibu kota Indonesia, atau Washington DC, ibu kota Denmark. Oke, buat kelompok yang bisa jawab angkat tangan. Silakan. Oke, kita tanya untuk yang buat soal. Mana kelompok yang buat soal? Oke, gimana jawabannya? Benar. Tepuk tangan dulu. Karena dia pakai atau. Jadi kalau atau tadi sekali lagi salah satu aja benar, maka akan bernilai benar. Udah? Yang kedua, madu memiliki warna yang cerah dan gelap. Coba, oke? Silakan. Madu memiliki warna yang cerah dan gelap. Ayo, soal dari kelompok berapa? Benar jawabannya? Benar. Tepuk tangan dulu. Jadi di sini udah jelas terlihat mana perbedaan dan dengan atau. Oke? Nah, tapi dari masing-masing kelompok dulu. Ibu mau dari kelompok 3.
3. Mana kelompok 3? Coba dulu sebutkan dulu apa sih sebenarnya perbedaan dan dengan atau. Coba maju ke depan. Sebutkan dulu perbedaan dan dengan atau dari beberapa soal yang telah kita tampilkan. Ya, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan perbedaan atau dengan dan. Dari sini bisa kita lihat perbedaan dari dan atau itu dari soal nomor 1, Jakarta ibu kota Indonesia atau Washington DC itu ibu kota Denmark. Dan yang ini benar dan yang ini salah karena dia merupakan menggunakan unsur atau. Dan karena menggunakan unsur atau, apabila salah satu benar maka hasilnya dibenarkan, dan apabila menggunakan dan sebaliknya, apabila salah satu ada yang salah maka hasilnya disalahkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena benar ya. Kalau untuk dia tahu salah satu aja bernilai benar, maka pada akhirnya dia akan bernilai benar. Tapi untuk tabel kebenaran, apabila dan menggunakan dan salah satu aja ada pernyataan yang bernilai salah, maka pernyataan tersebut akan salah. Paham? Coba dulu ibu mau. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Sampai di sini sekali lagi dapat kita simpulkan bahwasannya untuk konjungsi dan disjungsi itu adalah sebuah pernyataan yang dihubungkan dengan kata dan dengan atau, di mana untuk konjungsi apabila salah satu aja bernilai salah, maka pernyataan itu akan bernilai salah. Sebaliknya, kondisjungsi yang artinya adalah atau, apabila salah satu pernyataan bernilai benar, maka sebuah pernyataan tersebut akan bernilai benar. Demikian materi kita pada hari ini, yaitu mengenai disjungsi dan konjungsi. Ibu mau tugas untuk pertemuan berikutnya, yaitu kalian akan membuat makalah yang berkaitan dengan implikasi dan berimplikasi untuk masing-masing kelompok, sehingga ibu mau pada pertemuan berikutnya setiap kelompok akan mempresentasikan materi yang telah ibu berikan pada pagi hari ini. Paham nggak? Paham. Demikian kita tutup pertemuan kita hari ini. Untuk melanjutkan bertanya, kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anissa Saragi, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Simalungun dari SMK Swasta Satria Budi 1 Perdagangan. Hari ini saya masih ditemani dengan Ibu Wulan dari SPG, salah satu guru matematika di SMK Swasta Satria Budi 1 Perdagangan. Baik, sebelumnya kita sudah melakukan percakapan pra-observasi, kemudian kita sudah observasi, saya sudah mensupervisi ke kelas Ibu, melihat bagaimana proses belajar mengajar yang Ibu lakukan di kelas. Nah, terakhir kita melakukan percakapan pasca observasi. Ya, masih bersedia ya Bu ya? Siap. Oke, terima kasih Ibu atas kelapangan waktunya. Jadi di percakapan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu ya, dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan di kelas tadi. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama ya Bu. Gimana perasaan Ibu tadi dengan kegiatan observasi di kelas ini tadi? Deg-degan, nervous lah. Deg-degan, nervous. Kira-kira kenapa tuh Bu ada deg-degan dan nervous? Ya, karena menurut saya nggak terlalu terbiasa sih itu supervisi ya. Oke, berarti karena belum terbiasa jadi nggak terasa nervous gitu ya Bu, Iya, karena benar. ada kamera yang merekam Iya, gitu ya, Bu. benar. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua gitu ya Bu ya. Nah, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang tadinya yang Ibu ingin lakukan di dalam kelas, atau langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Kebetulan di awal tadi saya kan juga sudah bilang bahwasanya area pengembangan itu juga ada dua. Yang pertama ada pengetahuan dan keterampilan.
Dan untuk pengetahuan, siswa juga udah mempelajari buku yang telah saya sediakan, kemudian mereka juga memperhatikan yang telah saya sampaikan. Dan di pengetahuan ini saya juga berharap siswa itu dapat membedakan, bahkan mampu untuk menentukan nilai kebenaran dari konjungsi dan disjungsi. Sedangkan untuk keterampilan, saya sudah membentuk kelompok yang mana kelompok tersebut telah ditanggapin oleh kelompok yang lainnya. Baik, ya, dan saya juga sudah perhatikan di kelas itu ya Bu. Baik, masuk kita pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Menurut Ibu, gitu ya, strategi pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah berhasil belum terhadap anak-anak tadi? 90% sih berhasil. Oh, berarti 90% itu sudah capaian yang luar biasa ya Bu? 90% ya? Menurut gitu saya. Oke, gitu ya. Bagus berarti Bu. Nah, kemudian itu kan masih 90%, pasti mungkin kemungkinan dalam proses pembelajaran kan ada kendala gitu ya Bu ya. Kira-kira ada nggak sih Bu kendala yang Ibu hadapi gitu saat melakukan proses pembelajaran tadi? Ada sih beberapa siswa yang kurang aktif, yang masih kalau dibilang belum bersinergi dengan teman yang lainnya. Oke, berarti kendalanya mungkin pada saat proses pembelajaran ada beberapa siswa yang masih kurang aktif gitu ya. Ketika temannya aktif dia justru kurang aktif gitu ya. Nah, kira-kira itu Ibu apa sih penyebabnya gitu? Penyebabnya ya karena dia tidak memahami materi yang mungkin disampaikan, dan mungkin karena dia nggak terlalu suka dengan pembelajaran matematika. Ya, bisa jadi ya. Bisa jadi memang dia kurang tertarik dengan pembelajaran matematika dan kurang memahami gitu ya Bu. Oke, benar, itu mungkin kendala-kendalanya gitu ya. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi kendala yang barusan kita sebutkan? Kalau menurut saya sih mengganti metode atau media pembelajaran, karena kan media atau metode pembelajaran itu berbeda-beda. Mungkin dia kurang suka dengan metode yang saya sampaikan tadi. Oke, berarti selanjutnya Ibu akan mengganti metode gitu ya? Iya. Bisa jadi metode yang Ibu lakukan sekarang itu tidak sesuai dengan anak itu. Iya, Jadi benar. diganti, mana tahu juga akan sesuai gitu ya. Oke, baik. Nah, itu suatu ide atau gagasan yang bagus menurut saya Bu, yang akan Ibu lakukan gitu ya. Nah, untuk melakukan perubahan kita kan memang membutuhkan yang namanya belajar ya kan Bu. Jadi mungkin saat ini anak itu tidak sesuai dengan metode pembelajarannya, kalau diganti bisa jadi ketemu gitu ya, Iya. sesuai. Nggak ketemu ya cari lagi yang lain. Iya, benar. Kira-kira seperti itu kan Bu ya. Oke, benar. Nah, kemudian kapan kira-kira Ibu akan melakukan perubahan itu? Secepatnya, mungkin pada saat pertemuan berikutnya di hari Selasa selanjutnya. Oke, cepat ya Bu. Iya. Jadi Ibu untuk melakukan perubahannya akan Ibu lakukan secepatnya. Oke. Lebih cepatnya lebih bagus. Iya benar, lebih cepat lebih bagus. Oke, saya rasa sampai di sini Ibu percakapan pasca observasi kita gitu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu inginkan, perubahan-perubahan yang ingin Ibu capai itu dapat dilakukan dengan baik. Amin. Dan anak-anak juga semakin aktif di dalam kelas dan nilai-nilai anak semakin tinggi ya Bu. Amin. Oke, terima kasih Ibu Wulandari untuk Sama-sama, atas Ibu. waktunya. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Baiklah, kita sudah berada pada percakapan pasca observasi. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.